kita akan membahas untuk latihan soal gerak lurus. Di situ untuk yang nomor 1 ada sebuah grafik. Perhatikan. Grafiknya itu di sumbu X itu waktu dalam satuan sekon, dan di sumbu Y-nya itu S atau perpindahan dalam satuan meter. Nah, grafiknya itu pertama naik, terus mendatar. Jadi ini ada posisi A, B, C. Perlu diperhatikan kalau membaca grafik itu dibaca mulai dari sumbu Y, berarti perpindahan, dan baru ke sumbu X atau waktunya. Berarti ini adalah grafik perpindahan terhadap waktu. Nah, pada awal mulanya kondisinya pertamanya A ke B, berarti dia dalam kurun waktu tertentu dia terdapat perubahan posisi, jadi bendanya bergerak, ya kan, karena ada posisi yang berpindah, misalnya dari kondisi sini ke sini kan dia ada perpindahan, misalnya jaraknya S kayak gitu. Nah, kalau yang B ke C dalam kurun waktu tertentu dia tidak berpindah, berarti bisa disimpulkan kondisinya bendanya diam. Berarti di situ berdasarkan grafik di atas, kurva AB menunjukkan benda bergerak lurus beraturan, ya, GLB. Sementara kurva BC itu menunjukkan benda diam, berarti AB itu bendanya bergerak secara GLB. Kalau BC dia menunjukkan benda diam. Untuk yang nomor 2, di situ disebutkan bahwa ada kata-kata perubahan kecepatan. Yang namanya perubahan kecepatan berarti kita tahu adalah delta. Kecepatan itu V. Nah, pada saat berlangsung kecepatan benda itu yang berlangsung pada selang waktu yang sangat singkat. Berarti delta T-nya itu mendekati 0 perubahan waktu. Nah, kita tahu persamaan untuk delta V sama dengan delta T. Ini merupakan persamaan dari percepatan. Sementara percepatan itu nanti bisa dibagi dua lagi. Percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Bedanya untuk percepatan rata-rata dan percepatan sesaat apa? Kalau percepatan rata-rata itu dia adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Jadi delta T-nya bisa lama, bisa singkat. Sementara untuk percepatan sesaat itu merupakan perubahan delta V juga per delta T, tapi di mana T-nya itu, delta T-nya itu mendekati 0. Berarti kalau di situ selang waktu yang sangat singkat, berarti jawabannya adalah percepatan sesaat. Untuk soal selanjutnya, di situ ada soal pada awal perjalanan odometer sepeda motor AAN, maksudnya speedometer menunjukkan angka 6.400 km. Setelah 1,5 jam berarti T-nya, atau kita pertama berarti S0, S awalnya itu 6.400 km. Setelah 1,5 jam berarti T-nya itu 1,5 jam. Sepeda motor speedometernya menunjukkan angka, berarti ST-nya, S akhirnya itu 6.475 km. Yang ditanyakan kelajuan rata-rata. Kelajuan itu adalah V, ya. V, kelajuan itu adalah perubahan posisi per perubahan waktu, dimana S-nya berarti kan S akhir dikurangi S awal dibagi waktunya. S akhirnya itu adalah 6.475 dikurangi 6.400 dibagi 1,5. Berarti berapa? 75 dibagi 1,5. Ini ketemunya 50. Satuannya ingat, tadi S-nya masih dalam kilometer,
waktunya masih dalam jam. Jadi sebenarnya untuk kecepatan satuannya yang betul kan meter per sekon. Ini adalah satuan internasionalnya. Tapi ketika di soal satuannya sudah kilometer sama jam, boleh dinyatakan dalam kilometer per jam. Karena biasanya kalau kita ubah ke dalam meter per sekon, nanti nilainya jadi koma. Lebih sulit untuk perhitungan. Untuk soal nomor 4, di situ itu ada grafik sama, ada grafik perpindahan terhadap waktu. Di grafik tersebut ada 3 macam kurva. Kurva A, kurva A, B, dan C. Kita telaah satu-satu untuk kurva A dulu. Kurva A itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, kurva A ini adalah bentuk kurva persamaan kuadrat, jadi melengkung bentuknya. Nah, kalau persamaan kuadrat udah jelas ini adalah persamaan GLB. GLBB ya. Jadi tapi kalau kurvanya itu menurun seperti ini, berarti dia merupakan GLBB diperlambat. Ya. Terus di situ ada kurva B. Kurva B dia itu bentuknya lurus, miring. Lurus seperti ini. Dimana kalau kurvanya bentuknya linear seperti ini adalah kurva GLB. Selanjutnya ada kurva ketiga yang bentuknya itu melengkung tapi ke atas. Berlawanan dengan yang A. Berarti udah dipastikan kalau kurva C itu adalah sama-sama GLBB tapi dipercepat. Kenapa kok yang A itu diperlambat sementara yang C itu dipercepat? Jadi bisa diperhatikan kurva A dia itu seiring pertambahannya waktu dia akan berkurang perpindahannya. Nah, ketika perpindahan berkurang itu nanti akan menunjukkan bahwa dia adalah GLBB diperlambat. Tapi untuk yang C, ketika kita perhatikan, seiring bertambahnya waktu, jaraknya akan semakin terus bertambah. Berarti kan itu termasuk GLBB dipercepat. Untuk soal nomor 5, kita perhatikan dulu, di situ ada mobil A dan mobil B. Nah, mobil A bergerak pada lintasan lurus. Jadi ini mobil A, terus misalnya ini mobil B. Perpindahan mobil A, berarti kan SA, itu 125 meter, bisa dilihat di tabelnya. Sementara perpindahan mobil B itu 205 meter. Mobil A itu bergerak dari keadaan diam, berarti kondisi awalnya mobil A diam. V0A-nya, berarti V0A-nya itu 0 karena diam. Terus setelah kedua mobil bergerak selama 10 sekon, jadi TA sama dengan TB, nilainya 10 sekon. Didapatkan besaran kedua mobil seperti itu. Jadi di tabel S-nya kan udah kita tuliskan. Terus untuk V akhir A-nya itu nilainya 25 meter per sekon. Nilai K yang ditanyakan itu VT mobil B berapa. Nah, di sini kita lihat dulu nilai percepatan antara mobil A dan mobil B itu kita anggap sama. Di mana berarti percepatan A sama dengan percepatan B. Kita belum tahu nilainya kan? Nah, percepatan yang dialami A, kita tahu yang namanya percepatan itu adalah perubahan kecepatan delta VA dalam kurun waktu T. VA-nya berarti VTA, V akhir dikurangi V awal dalam waktu delta T. VTA-nya itu tadi 25, V awalnya 0, delta T-nya 10. Berarti percepatan A-nya ketemunya 2,5 meter per sekon kuadrat. Berarti nilai AB
juga 2,5. Nah, baru kita harus mencari kecepatan awal dari mobil B. Karena untuk yang mobil A kan disebutkan bahwa kecepatan awalnya itu 0, tapi mobil B kan tidak disebutkan, berarti kita cari kecepatan awal mobil B dulu. Nah, kita gunakan persamaan yang mana? Kita gunakan persamaan yang S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dimana kita karena mau nyari V0B berarti S-nya SB, V0-nya V0B, A-nya AB, T-nya TB. Tinggal dimasukkan angkanya. SB kita punya nilai 205. V0B yang dicari, T-nya 10 plus setengah. A-nya tadi nilainya 2,5, T kuadrat berarti 10 kuadrat. 205 sama dengan 10 V0B sama dengan, ini 100 dibagi 2 plus 50 dikali 2,5, atau 205 sama dengan 10 V0B plus berapa? 12,5. Itu kan 100 dibagi 2 kan berarti 50. 50 dibagi ini berarti ketemunya 125. Nah, 10 V0B sama dengan 205 dikurangi 125. Berarti kan V0B sama dengan 80 dibagi 10 atau 8 meter per sekon. Ini baru kita tuliskan di sini. V0B-nya itu ketemu 8 meter per sekon. Nah, karena yang dicari itu VTB, V akhir B, kita gunakan persamaan yang pertama sendiri. VTB sama dengan V0B plus AB kali TB, A kali T. Berarti sama dengan V0-nya tadi 8 plus A-nya itu 2,5, T-nya itu 10. Berarti 8 plus 25. Berarti VTB-nya ketemunya 33 meter per sekon. Untuk yang nomor 6, di situ ada sebuah truk melaju dengan kecepatan 57,6 km per jam. Berarti dia adalah V-truk melaju dengan 57,6 km per jam. Ini kita ubah ke dalam meter per sekon. Ketemunya itu 16 meter per sekon. Selanjutnya lintasan lurus. Jaraknya S itu 75 meter. Ada pohon yang tumbang. Jadi ini ada jalan. Truknya jalan dari sini. Itu dengan jarak 75 meter. Ini ada pohon tumbang. Nah, truk itu menginjak rem dengan perlambatan A, berarti min 1,6 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan itu peristiwa yang akan terjadi. Jadi nanti ada dua kondisi. Ketika truknya dia perlambatan, terus nanti dia berhenti sebelum 75 meter, otomatis truk tidak akan menabrak pohon. Tapi ketika nanti truk mengerem dan berhenti melebihi dari 75 meter, berarti dia akan menabrak pohon. Berarti di sini kita bukan VT tapi V0. Karena bergerak mobilnya. Nah, yang diharapkan ketika dengan perlambatan itu berarti kan truknya bakal berhenti, dimana kalau berhenti berarti VT-nya sama dengan 0 meter per sekon. Berarti kita cari jarak truk akan berhenti ketika dia mengalami perlambatan ini. Jadi kita gunakan persamaan
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Pertanyaannya, kenapa kita nggak gunakan S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat? Karena pada persamaan ini ada nilai T ya waktunya, sementara kita tidak mempunyai besaran waktu di soal. Jadi kita gunakan persamaan yang ini. Dari persamaan itu kita nanti nyari nilai S-nya. Berarti VT-nya kan tadi 0, berarti 0. V0 kuadratnya berarti 16 kuadrat plus 2A-nya min 1,6 S. Berarti kan 0 sama dengan 16 kali 16 kan 256. 256 berarti min 32S. Berarti kan 32S sama dengan 256. S-nya berarti 256 dibagi 32. Oh, sorry, itu 1,6 ya. Berarti ini 3,2, 3,2, 3,2. Ini ketemunya berarti 80 meter berpindahannya. Nah, ketika truknya ini ketika direm dengan perlambatan 1,6 kok berhentinya pada jarak 80 meter, berarti kan melebihi 75 meter. Otomatis hal yang akan terjadi adalah truk menabrak pohon. Ini jawabannya. Nah, setelah menabrak pohon, truk akan berhenti pada jarak 5 meter dari pohon. Jadi nanti dia akan berhenti di sini. 5 meter setelah penabrakan pohon. Untuk yang nomor 8, di situ ada Denny melempar baju ke bawah dari atas lantai 2 rumahnya dengan kecepatan 2 meter per sekon. Jadi ini rumahnya Denny, lantai 2. Denny melempar baju ke bawah, berarti kan lempar ke sini dengan kecepatan V0 itu 2 meter per sekon. Terus selang waktu 0,7 sekon di dasar lantai Hari menangkap baju. Ini si Dani ngelempar, Hari nangkep di sini. Dengan jarak waktu T-nya itu 0,7 sekon. Tinggi lantai rumah tersebut adalah, nah di sini kita itu punya 3 macam gerak vertikal. Pertama yang namanya gerak vertikal, kita punya gerak vertikal ke atas, kita punya gerak vertikal ke bawah, dan kita punya gerak jatuh bebas. Nah, perbedaannya apa sih? Kalau gerak vertikal ke atas kan jelas lintasannya naik, gitu ya. Kalau ke bawah itu ke bawah lintasannya, gerak jatuh bebas juga ke bawah. Nah, yang perlu diperhatikan perbedaan dari gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas. Bedanya apa? Untuk gerak vertikal ke bawah, itu ibaratnya kayak kita melempar benda. Nah, kalau yang gerak jatuh bebas, ini kita menjatuhkan. Dimana kalau melempar, otomatis kita punya kecepatan awal. Kalau gerak jatuh bebas menjatuhkan, berarti tidak punya kecepatan awal. Kita balikan ke soal. Di soal, Dani itu melempar baju dengan kecepatan 2 meter per sekon. Berarti kan dia punya kecepatan awal V0. Berarti untuk di soal kita gunakan persamaan gerak vertikal ke bawah. Nah, karena di soal kita mencari H, berarti kita gunakan persamaan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Ini persamaan gerak vertikal ke bawah. Dimana hanya yang dicari, V0-nya itu 2, T-nya 0,7 plus setengah, G-nya 10, 0,7 kuadrat. Berarti kan 1,4 plus 5 dikali 0,49.
atau berarti 1,4 ditambah 2,45, ketemunya itu 3,85 meter. Jadi ketinggian rumahnya Denny itu 3,85 meter. Untuk soal yang nomor 9, di situ ada peluru ditembakkan ke atas dengan kecepatan 50 meter per sekon. Berarti pelurunya ke atas dengan kecepatan V0-nya 50 meter per sekon. Besar kecepatan peluru saat T2 sekon dengan kecepatan peluru T sama dengan 8 sekon. Nah, jadi yang ditanyakan itu V saat 2 sekon sama V saat 8 sekon. Gitu ya. Pertama kita cari untuk V ketika 2 sekon. VT untuk 2 sekon itu sama dengan V0 min GT. Kenapa kok min? Karena dia gerak vertikal ke atas, dia melawan percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, makanya nilainya negatif. V0-nya 50 min 10 dikali 2, ketemunya 50 min 20 sama dengan 30 meter per sekon. Selanjutnya kita cari yang 8 sekon. VT sama dengan V0 min GT. V0-nya sama 50 min 10 dikali 8 itu 50 min 80, berarti ketemunya min 30 meter per sekon. Nah, di sini nilainya itu sama, 30 sama 30, cuma yang satu positif, yang satu negatif. Nah, perbedaan ini itu menunjukkan bahwa ketika 2 sekon, peluru itu masih bergerak ke atas. Ini pelurunya masih kayak gini. Nah, nanti sampai ketinggian tertentu, peluru kan akan bergerak ke bawah. Nah, tanda negatif ini menunjukkan bahwa pelurunya sudah bergerak turun, walaupun dengan kecepatan yang sama. Untuk yang nomor 10, Rahel terjun dari papan loncat indah, tingginya 10 meter. Berarti H sama dengan 10 meter. Dari kolam renang, waktu yang ditempuh Rahel T itu berapa? Nah, di situ Rahel terjun, berarti dia kan merupakan gerak jatuh bebas. Tadi gerak jatuh bebas V0-nya sama dengan 0 atau tidak punya V0. Berarti kalau tadi kita punya gerak vertikal persamaan H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat, karena V0-nya 0, berarti persamaannya jadi H sama dengan setengah GT kuadrat. Tinggal dimasukkan nilainya. 10 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Oh, di soal G-nya kita tidak menggunakan 10, tapi gunakan 9,8. Ya, berarti kalau mau nyari T kuadrat, itu 2 kali 10 dibagi 9,8 atau 20 dibagi 9,8. Berarti kalau mau nyari T sama dengan akar 20 dibagi 9,8. Ketemunya itu 1,4 sekon.